Oke. Iya, Pak, ya. Oke, saya keluar ya, Bu Rahmawati Samarini ya. Iya, Pak, ya. Kelompok 2 silakan masuk. Oh, belum saya share ya linknya ya. Bentar, saya share linknya dulu, Bu. Oke. Waalaikumsalam. Suaranya, Bu. Ya, assalamualaikum Bu Rahmah ya. Waalaikumsalam, Bu Kartini. Ya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Sehat. Kabar di sekolah, Bu Kartini, baik-baik saja. Kasusnya itu tetap kemarin atau kasus lainnya? Sama, kasusnya sama, Bu. Oh, sama. Oh iya. Bu Kartini sehat? Ya. Sehat? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Kegiatan di sekolah lancar, Bu? Alhamdulillah lancar. Ini kan masa-masa selesai anak-anak PTS. Mengolah nilai. Ya, Bu Sumartini, ini kita langsung praktek ya, Bu Tini ya? Iya, waktunya itu 90 menit berarti 45 menit ya? Iya, 2 kali 45 menit. Iya. Kita mulai jam 8:14. Berarti 9 lewat 21 lewat 21 lewat 36 menit kayak. Iya. Iya. Siapa duluan coaching? Ya, seperti skenarionya kemarin malam aja, Bu, kali ya? Saya duluan, ya. Saya coachnya ya? Ya, saya coaching, Ibu coachnya. Kita mulai sekarang ya. Jam Ya. 20.15 ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rahma? Waalaikumsalam. Sehat Bu ini. Ya, Bu Tini. alhamdulillah sehat Bu. Iya, saya lihat Bu Tini lagi ada masalah mungkin Bu Tini? Iya, begini Bu. Saya itu ada masalah, ada waktu luang ke Bu Rahma? Ada. Iya, ada Bu Tini. Kira-kira ini apa yang akan kita mau bahas ini Bu Tini? Tujuan kita ini kira-kira apa ya Bu Tini ya? Ya, ini ada masalah di sekolah Bu, masalah siswa saya. Nah, siswa saya itu memiliki emosi yang tidak stabil. Awalnya anak ini dia anaknya pendiam, tidak neko-neko, penurut, tetapi tiba-tiba ada suatu kejadian yang tidak sesuai dengan keinginannya. Barang-barangnya itu dijatuhkan oleh temannya sehingga rusak, sehingga emosinya itu memuncak, dia tidak bisa menahan emosi, kemudian dipukulnya temannya.
Nah, setelah memukul temannya itu dinasehati, malah dia menyakiti dirinya. Nah, itu Ya, kasus saya, Bu. Sehingga saya itu kaget karena anak ini awalnya tidak banyak tingkah. Ya itu kasus iya, saya, Bu, ya Bu Rahma. iya. Berarti yang akan kita coba diskusikan pada malam hari ini adalah mencoba menyikapi muridnya Bu Martini ini ya. Ya, Iya, dia pendiam, kemudian tiba-tiba dia menyakiti temannya dan juga menyakiti dirinya. iya. Jadi sangat di luar dari dugaan Bu Sumarti ini karena sangat berbeda dengan perilaku sebelumnya ya Bu Tini ya? Ya, berbeda dengan perilaku sebelumnya. Itu tiba-tiba dia itu yang eh, jadi apa namanya? Jadi bereaksi itu memukul temannya. Iya. Kalau sebelumnya Bu Sumarti ini siswanya ini apakah sudah diasuh, sudah dididik Bu Tini dari kelas 1? Kebetulan saya dapat anak ini Bu baru di kelas 6. Kelas 6. Berarti Ya. pindahan dari mana Bu? Anak ini pindahan dari kelas 4. Kelas 4. Ya. Ya, dia pindahan dari mana Bu? Dari Tarakan atau luar Tarakan? Di pindahan luar Tarakan, kebetulan dia pindahan dari Tanjung Selor. Oh, iya iya iya. Waktu pada saat masuk, pernah orang tuanya bercerita, Bu? Kira-kira apa adakah masalahnya anak ini di Selama saya ajar itu kan saya tuh baru pegang di kelas 6. Nah, orang tuanya itu belum pernah bercerita kalau anaknya ini punya masalah. Cuma setelah kejadian itu baru dia bercerita. iya 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 iya. Tapi dalam perjalanannya dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini bagaimana perilakunya Bu Sumartini, anak ini? Setelah saya tanya guru kelasnya, memang kadang-kadang emosinya itu tidak stabil. Kalau bilang yang gurunya yang pernah ngajar ini bilangnya kalau anak ini disenggol sedikit, memang marah, langsung marah. Ya, itu saya gali dari guru kelas sebelumnya. Apakah ada perbedaan Bu Sumartini pada saat baru-baru dia masuk dan dengan kondisinya sekarang? Nah, setelah kejadian itu memanggil juga orang tuanya, bertukar pendapat sama orang tuanya. Anak itu sekarang itu sudah mulai agak stabil, sudah tetapi masih dikontrol karena namanya emosi itu kan kita tidak bisa prediksi. Jadi masih dikontrol, sudah stabil dan sudah mau berteman sama temannya juga. Cuma temannya itu terbatas temannya. Iya, iya, iya. Pada saat baru pindah itu ke sekolahnya Bu Sumartini, yang langsung mendampingi siapa? Bu Sumartini atau guru yang lain? Bukan guru yang lain waktu di kelas 4 itu. Guru yang lain yang mendampingi. Ini Ya, tuh tapi perantaraan itu kan dari kelas 4, kelas 5 baru saya itu ngajarnya di kelas 6. gitu ya. Berarti Bu Sumartini baru dapatkan sekarang ya? Ya, makanya itu saya kaget karena awal saya ajar itu anak ini baik-baik aja. Nah, ada suatu masalah langsung kejadian itu. Tiba-tiba dia mau kejadian. Oh, seperti itu. Ya. Kemudian orang tuanya sebagai wali murid, apakah pernah berbicara secara khusus Bu kepada Ibu selaku wali kelasnya? Nah, setelah kejadian ini saya panggil saya juga memberitahukan kepada orang tuanya bahwa ada kejadian di sekolah memukul temannya dan menyakiti dirinya sendiri. Setelah itu orang tuanya datang ke sekolah, saya menceritakan dari kejadian tersebut. Kemudian orang tuanya itu memang bilangnya emosi anak ini tidak stabil, mulai dari TK bilangnya. Mulai dari TK anak ini kadang-kadang emosinya berlebihan, emosinya itu tidak bisa ditahannya. Kadang-kadang itulah sering dijaga mamanya itu karena takut dia menyakiti dirinya. Kemudian orang tuanya juga bercerita
sering anaknya nih kalau bilangnya kalau kamu diganggu sama orang lain atau sama temanmu, jangan kamu lawan, hanya kamu diam. Mungkin dari situ anak ini menahan emosinya karena saking kesalnya sering diganggu temannya, baru menahan dirinya tuh untuk melampiaskan emosinya ini. Nah, mungkin dari itulah dia emosinya memuncak. Dengan itu dia menyakitinya dirinya dengan kadang memukul meja atau membentulkan kepalanya di dinding atau di meja. Oh, iya iya iya. Ya, sangat ini juga ya, sangat miris ya Bu Tini ya kalau kita lihat seperti itu ya. Iya, Karena dia menyakiti temannya juga menyakiti dirinya sendiri ya. Memang sih kalau lihat ada sepertinya gangguan emosional ya Bu iya, Sumartini ya. iya. Kalau boleh tahu Bu Sumartini, anak ini berapa bersaudara? Apakah dia dari keluarga, mungkin dari sisi ekonominya bagaimana Bu? Dari sisi keluarganya, apakah dia broken home atau bagaimana? Dari bersaudara itu kebetulan dia anak tunggal, tetapi saya pernah tanya, ada saudaranya tapi meninggal. Nah, sekarang itu dia jadi sendirinya. Nah, dari keluarga itu dari keluarga baik-baik, kebetulan keluarganya juga itu dari ekonomi yang mapan lah. Orang tuanya kan bekerja di perusahaan. Anak tunggal ya. Ya, berarti dia memiliki kasih sayang full ya Bu ya, boleh Iya, dikatakan seperti itu karena dia sendiri. Ya, kemudian eh, kasus-kasus seperti apa saja Bu? Anak ini bisa merasa terganggu dengan teman-temannya. kasus yang dialaminya itu misalnya tuh barangnya, alat tulis, tip X, pulpen, penggaris itu kan dia sering bawa lebih dari satu. Nah, kadang temannya itu tidak membawa, dia inisiatif sendiri meminjamkan ke temannya. Tetapi kadang temannya ini kalau dipinjamkan barang, tidak dikembalikannya. Nah, kalau ditanya, "Sudahkah kamu kembalikan pulpen saya?" Temannya menjawab, "Sudah." Tetapi anak Belum. ini merasa belum dikembalikan barangnya. Kadang didapat barangnya itu di lantai dalam keadaan rusak. Nah, kadang ini anak jengkel merasa bilangnya barang saya tidak dihargai. Nah, dengan Iya, pengalaman itu dia pernah bercerita, dia bilangnya, "Bu, saya merasa trauma, barang saya sering dirusak, saya sering dibully, hmm, kemudian saya juga sering diganggu, diejek bilangnya anak mami karena sering mamanya ngantar jemput." Iya, iya, itu dia merasa dirinya dia diganggu sama temannya, sering merasa dirinya dibully. iya, iya. Iya. Tapi kalau dibully itu dia bereaksi, Bu. Misalnya ada kondisi-kondisi dia diganggu, dibully sama temannya, dia diam saja atau bereaksi? Reaksinya itu saya tuh kadang melihat mukanya itu diam, kayak ditahan emosinya itu, lama kelamaan itu dikepalkan tangannya, setelah itu kadang dia memukul meja, kadang tenang temannya belajar itu, tiba-tiba dia memukul meja. Iya, Itu iya, iya, iya. reaksinya. Iya, karena pelampiasannya mungkin seperti itu ya, Bu Tini ya. Dia melampiaskan emosi di situ. Iya. Ya, untuk temannya Bu Tini, kalau Ibu Tini melihat apakah teman-temannya ini sengaja sering mengganggu si anak ini atau memang apa ya, dia tidak tahu kondisi temannya ini, si anak yang pendiam ini? Eh, Sebagian temannya itu ada memang temannya yang usil, suka mengganggu temannya, senang kalau melihat temannya diganggu tuh. Ada juga yang tidak. Cuma begini, temannya itu sudah tahu ndak suka diganggu, masih dia sering diganggunya. Jahil ya juga ya, Bu Tini. Hebat. Tahu sudah, oh temanku ini si Rapi ini dia ndak suka diganggu, masih diusilnya, dicolek lah, sengaja lah dia pukul pundaknya.
Jadi Terus anak ini merasa terganggu. suka mengusilin ini dekat duduk, tempat duduk atau dia berjauhan kah? Berjauhan, Bu. Oh, berjauhan. Tapi kalau tempat duduknya itu bagaimana, Bu? Teman semejanya, dia bagaimana dia perilaku ke anak yang pendiam ini? Nah, teman semejanya itu, eh, dia itu bagus juga anaknya, pendiam, cuma kalau dia dipukul, membalas juga, Bu. Anaknya ini Hmm, kecil, tetapi kalau dia dipukul, dia enggak mau kalau hanya dipukul, dia membalas juga sama temannya. Karena itulah pada awal itu tiba-tiba dia memukul teman di sampingnya itu, nah anak ini melawan juga. Karena iya, bilangnya, saya enggak tahu salah saya apa, kok tiba-tiba saya memukul saya. iya. Oh, bagus kan, Bu? Dia tidak merasa mengganggu si pendiam ini. Tiba-tiba Iya, dia iya, ya. dipukul. Jadi kemarin itu, Bu, kejadiannya tidak ada masalah, tidak ada kejadian apa-apa, langsung dia memukul begitu? Masalahnya itulah jatuh alat tulisnya. Kebetulan yang Mhm, menjatuhkannya ini temannya yang lain. Nah, dia mmm, sambil mengumpulkan alat tulisnya itu, setelah itu kan ada peralatannya yang rusak. Nah, disitulah dia marah. Nah, yang menjatuhkan itu temannya yang di depan meja, yang duduk di depannya, malah yang dipukul itu temannya yang duduk di sampingnya. Di pelampiasannya dia sama teman di sampingnya. iya 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 iya, betul, Bu, betul. Kenapa dia tidak memukul ke temannya yang di depannya itu ya? Karena dia merasa teman yang menjatuhkan orangnya ini kalau Kuat. besar, lebih besar anaknya, baru lebih Oh, kuat. jadi dia mungkin takut juga ya, Bu, ya? Iya, Tapi kasihan juga sih temannya yang di samping itu ya, karena dia tidak tahu masalah, tiba-tiba dapat iya, dipukul lepas sama. tangan. Ya, Nah, ya, setelahnya itu saya kan mendekatilah, menggali apa masalahnya. Nah, ya. setelah itu saya menanyalah apa pokok permasalahannya. Sementara saya menanya di antara keduanya ini, setelah saya tanya, dia yang anak bermasalah itu tidak bisa ditanya karena sudah menahan emosinya sampai keringatan itu. Dia menahan emosinya Sudah sampai mengepal ya sudah dikepal. mengepal Ya. sudah mengepal mhm. Nah, saya tanya temannya yang dipukul ini, itulah dia bercerita, sambil bercerita seakan-akan dia tidak terima. Bilangnya, bukan saya yang menjatuhkan, Bu, yang menjatuhkan itu teman saya. Di depan itu namanya Sulaiman. Ya, saya hanya membantu memungutkannya, Bu. Malah saya yang dituduh bilangnya yang merusaknya. Nah, sementara Mmm, saya tanya itu, tiba-tiba dia mukul meja, anak ini. iya Karena iya masih iya. menahan emosinya. Nah, saya turun menurut meja, jadi saya rangkullah sambil saya elus-elus punggungnya, baru bilang istighfar. Coba kamu beristighfar nak, baca basmalah. Kau tarik nafas dalam-dalam. Sambil menarik nafas itu istighfar. Dibenturkannya lagi kepalanya di meja. Nah, dibenturkan tuh saya pegang tuh kayak matanya tuh bertatapan melotot matanya tuh bertatapan kayak mata kosong itu kayak marah dia. Baru tangannya dikepal, baru keringat dia. Sambil dia tarik nafas, sambil dia menarik nafas, lama kelamaan itu saya tanya, "Bagaimana, sudah enakan?" "Belum, Bu, masih ada sedikit," bilangnya. Jadi saya biarin dulu, saya belum menanyanya karena dia masih dalam keadaan emosi permasalahan. Betul. Nah, masih ya, tarik Ini nafas, tenangkan dulu dia beristighfar ya. ya, ini tenangkan dulu dia. Kemudian, apakah Bu, si anak ini, merasa apa ya, merasa bersalah dengan temannya yang di samping? Apakah dia, "Oh, saya ini sudah salah pukul ini." Apakah ada perasaan seperti itu, Bu? Apakah ada Eh, maaf ya, juga? iya Bu. Setelahnya itu, ini kan setelah agak tenang, tapi masih belum stabil emosinya.
Setelah itu tanya, temannya ini bercerita kejadiannya, baru dia mengerti Bu, oh ternyata yang membuat barangnya itu teman di depannya, dia kan asik menulis. Nah temannya itu Iya. mundur, kursinya kena lah mejanya. Kena mejanya jatuh itu barang. Temannya itu tidak sengaja juga menjatuhkannya. Iya, tidak Nah, sengaja. setelah dia dengar ceritanya, baru dia, oh ternyata itu kejadiannya. Tetapi masih dalam keadaan emosi, tidak saya juga suruh dulu minta maaf, tunggu dulu, tenang dulu. Tenang, kamu tarik nafas. Setelah itu saya tenang itu, duduklah dulu kamu tenang. Setelah itu saya lanjut ngajar, setelah itu saya kembali lagi ke tempatnya itu. Nah, setelah kembali, nah, menggali permasalahan ini di antara anak ini bertiga sambil menanya. Nah, baru dia tahu, oh ternyata barang yang menjatuhkan barangnya teman. Saya itu suruh minta maaf, temannya ini yang menjatuhkan barangnya. Nah, setelah itu dia minta maaf. Dia juga minta maaf sama teman di sampingnya tuh yang dipukulnya. Jadi Iya. saling memaafkan sudah, tetapi emosinya itu belum terlalu stabil karena masih Masih gemetar, masih ya mengepal masih tangan. ya masih gemetar itu masih dia cuma bisa sudah dikendalikannya sedikit. Setelah Tapi minta dia maaf. Nah. tapi dia sudah sanggup mengatakan maaf ya sama Iya, temannya kan yang itu. iya. Sudah dia Iya, minta maaf sama temannya. iya. Bu Tini, saya ini izin ya Bu Tini, sekedar sharing saja. Kalau ada pernah saya baca buku sih, buku-buku tentang psikologi. Ini masuk dalam kategori tantrum ya Bu Tini ya. Jadi ada anak yang ketika dia emosi, maka dia akan meledak-ledak seperti itu. Iya, Ketika dia ada terganggu jiwanya, maka dia akan berteriak atau bahkan marah. Dan itu beda ininya ekspresi yang ditampakkan ya Bu Tini ya. Kalau saya iya, lihat ini dia hanya dalam bentuk tindakan ya Bu Tini ya. Dia iya, tidak berteriak, iya, dia tidak berteriak tapi dengan tindakan. Ya, jadi dalam ilmu psikologi memang ada ya Bu Tini seperti itu ya. Ada kondisi psikologi seperti itu, iya, tantrum. iya ada karena saya tuh melihat langsung anak ini Iya, tiba-tiba emosinya memuncak, tidak stabil itu. iya, iya. Nah, Kali setelahnya itu saya tuh panggil orang tuanya. Nah, orang tuanya itu lah bercerita, anak ini memang mengalami masalah emosi itu dari TK. Nah, setelah itu mamanya bercerita, saya tuh menanya anak ini kembali saking penasarannya saya itu betulkah? Wah ya. Nah, setelah itu saya tanya, iya Bu, saya memang saya itu kalau diganggu sama teman saya marah. Eh, kemudian kenapa bisa kamu marah? Enggak tahu lah Bu, teman-teman itu saya sering mendapat teman yang sering mengganggu saya di sekolah, di lingkungan tempat rumahnya, sering mengganggunya. iya, iya, iya. Nah, kemudian Bu Tini, ini kan orang tuanya sudah tahu kalau anaknya ini ada sedikit eh, gangguan emosional lah seperti itu ya Bu Tini. Apa tindakan apa yang dilakukan orang tuanya di rumah mungkin? Tidak ada. Eh, tindakannya itu dia tuh hanya dia sering menasehati anaknya, Bu. Enggak juga dia membawanya ke psikolog itu. Dia hanya sering menasehati anaknya, kalau diganggu jangan memukul temannya, enggak boleh memukul teman, hanya kamu diam. Disuruhnya Hmm, anaknya begitu. sabar ya. Disuruh sabar anaknya. Ya, 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 ya. Terus eh, setelah kejadian itu Bu Tini, ada lagi kejadian-kejadian lain anak ini yang Setelahnya itu, setelah saya mati ini, belum puncaknya itu yang pada hari itu aja kejadiannya itu. Dia itu marah itu kalau ada temannya yang mengganggu. Nah setelah itu kan saya juga memberi eh,
pengertian kepada temannya, tidak boleh mengganggu temanmu. Kalau meminjam barang harus bertanggung jawab, dikembalikan dengan baik, karena temanmu itu sudah baik mau meminjamkannya. Tidak boleh juga kamu mengambil barang temanmu, bilang kamu sudah kembalikan, ternyata belum. Atau kalau tidak dikembalikannya, dirusaknya, jadi kembali itu tidak boleh. Harus menghargai barang temanmu. Jadi kalau kamu dipinjamkan harus juga kamu menjaganya. Jadi harus bertanggung jawab. Nah setelah itu temannya juga sudah mengerti, tapi masih ada lah juga yang usil 1-2 orang. Ya. Tapi setelah itu Kak, saya itu amati karena saya itu kadang tuh biar jam istirahat saya di dalam kelas menjaga Iya. anak ini. Jadi kalau dia mau mengganggu langsung saya tegur. Dia sensitif juga anaknya, Bu, ya. Iya, Artinya kalau merasa terganggu langsung emosinya itu bereaksi. iya. Nah itulah cerita itu dia bilang merasa trauma sering diganggu sama temannya. Iya. Jadi teman-temannya yang suka mengganggu ini apakah sudah ada perubahan, Bu? Artinya yang suka usil-usil itu tidak usil-usil lagi. Iya, ada perubahan lah. Tetapi kan namanya anak-anak itu harus tiap hari diingatkan. Kalau lepas kontrol sedikit, ada selak-selaknya dia mengganggu temannya. Jadi ini harus diingatkan setiap hari karena sudah membuat keyakinan kelas, ingat keyakinan kelasmu. Tapi namanya anak-anak biar diingatkan keyakinan kelasnya, istilah itu hanya teori. Prakteknya itu kadang dilaksanakan, kadang tidak. Ada Harus, kan ada memang anak-anak senang kalau melihat temannya itu ada seperti tontonan ya, Bu, ya. Dia senang iya, kalau seperti itu. Jadi dia sengaja membuat masalah supaya dia bisa melihat teman yang satu ini ada atraksinya lagi. Ya, jadi sebagai tontonan kan. iya. Jadi Tapi setelah itu kan, anak ini kan kita belajar tuh kiajar. Oh, berarti anak ini kebutuhannya dia puas kalau temannya melihat kalau dia mengganggunya, puas temannya kalau ada reaksi temannya itu ada oh, kepuasan tersendiri. berarti ini yang si usil-usil ini yang sepertinya. Tapi kan Ibu sudah edukasi juga ya, si Iya, anak-anak ini. iya hampir tiap hari diingatkan anaknya. Kalau ada kalau sisa perempuan, Bu, ada juga yang seperti itu, usil-usil? Kalau perempuan itu enggak terlalu, kadang coba kalau anak ini bereaksi marah, perempuannya tuh hanya melihat. Lihat aja. Ya, kadang anak perempuan itu kaget, sudah dia diam, sudah di tempatnya, enggak dia. Tapi yang kalau dari ceritanya Bu Tini, sebenarnya ada sisi baiknya juga dia ini, Bu, ya. Artinya kalau dia diganggu, dia baru bereaksi. Kalau barang-barang miliknya itu di dipinjam, kemudian tidak dikembalikan, itu dia juga bereaksi, Bu, ya. Iya, Artinya dia tidak memulai, dia tidak iya, menyakiti, ya. Nanti ada aksi dari temannya, kemudian dia bereaksi ya, Bu, ya? iya. Mhm. Dia itu kalau tidak diganggu diam aja dia. Diam aja. Mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas. Hanya dia itu bereaksi pada saat diganggu. Hmm. Iya, berarti ini pemicunya saja ini yang perlu dijaga-jaga ya, Bu Tini, ya. Iya, dari teman-temannya. Kalau posisi Aduh. teman Bu yang suka memicu, yang suka mengganggu ini bagaimana, Bu? Jauh kah atau berdekatan dengan si anak pendiam ini? Eh, agak jauh lah tempat duduknya itu karena saya pindah tempat duduk. Eh, agak jauh, tapi kalau jam istirahat itu suka dia menyembunyikan barangnya. Misalnya kan dia keluar kantin.
barang-barangnya itu disembunyikannya, diambilnya baru disembunyikan. Dia jaga ya, Bu, ya? Dia jaga betul Iya. barang-barangnya. Iya, tapi setelahnya itu sekarang ini enggak sudah karena saya itu jam istirahat tetap di dalam kelas menjaga anak ini. Kalau, sifat perilaku sosialnya bagaimana dia, Bu? Maksudnya apakah dia suka berbagi sama temannya? Apakah dia suka menolong? Bagaimana dia? Eh, kalau sifat sosialnya itu bagus Bu, dia suka berbagi. Karena mamanya juga suka berbagi sama anak-anak itu. Kalau mama itu datang suka ditraktirnya teman-teman. Cuma Oh, teman-temannya nih yang ngusir. Kalau kadang temannya tuh enggak bawa uang jajan, dibelikan. heeh, Nah, heeh. dibelikannya Adakah Bu temannya. yang dia suka, yang dia sefrekuensi lah dengan dia? Adakah temannya kayak bestie begitu, adakah? Ada Bu, dia tuh berteman itu 4 orang. Dia dia anak itu kan kebetulan anak ini tinggi, besar, cuma fisiknya lemah. Nah, dari temannya itu 3 orang ini kecil-kecil temannya. Tapi nah, dia diganggu sama yang bertiga ini? Enggak, malah dia senang dia sering main sama-sama, curhat sama-sama. Anak ini senang juga diajak bercerita. Kalau dia Kalau misalnya dia lagi tantrum begitu atau ada yang ngusilin, bagaimana tindakan yang 3 bestinya nih, Bu? Apakah dia turut membantu atau bagaimana? temannya Atau ini kan kecil-kecil, takut juga. heeh, Jadi kalau dia emosinya itu eh, berlebihan, anak ini hanya melihat karena takut juga, karena anaknya kecil-kecil. hmm. Nah, oke, Bu, luar biasa nih, Bu, ya, ceritanya ini. Jadi Bu Tini rencananya ini ke depannya bagaimana Bu Tini? Dengan Rencana saya itu sering anak ini memperhatikannya setiap hari, kemudian melakukan pendekatan secara individual atau persuasif, melaksanakan segitiga restitusi itu. Eh, Kemudian untuk mengolah emosi, mengajarkan juga anak ini bagaimana cara mengolah emosinya supaya kalau ada masalah tidak langsung bereaksi. Dengan emosi itu yang tadi saya salah satu ajarkan itu menarik nafas, istighfar. Nah itu rencana saya supaya anak ini tidak terlalu kalau ada masalah langsung dia bisa menahan emosinya. dia sudah praktekkan Bu dengan ininya Ibu itu, apa ya istilahnya, tips-tipsnya itu dia praktekkan, dia pernah praktekkan misalnya dia lagi jengkel sama temannya, dia tarik nafas saja, pejamkan mata, Bu, tarik nafas, keluarkan nafas, pernah Bu? Eh, Selama ini kan belum belum ada juga kejadian yang Oh iya, setelahnya setelah itu itu. kerja Ya, ada lagi, tapi sudah diajarkan Ibu ya? ya sudah diajarkan kalau menghadapi masalah, misalnya kamu tidak terima atau kamu tidak sesuai dengan harapan kamu, kamu duduk dulu dia, baru tarik nafas, atau kamu istighfar, baca basmalah. Jangan kamu Bagi menyakiti dirimu. Satu bagaimana yang tidak boleh menyakiti diri. bagaimana responnya Bu setelah Ibu kasih tips begitu? Apakah dia mau menerima atau setengah-setengah menerima? Dia kalau kuliah tuh dia mau menerimanya, bahkan setelah itu dia cerita sama mamanya. Bu, Oh, disuruhnya aku sama bu guru begini, tarik nafas, disuruhnya aku istighfar. Dia cerita sama mamanya. oh, Ibu cerita sama Ibu juga? Iya, pas mamanya datang tuh dia cerita, mamanya cerita, bilangnya, bilang Rafi bu, dia guruku disuruhnya aku tarik nafas, disuruhnya aku istighfar. Iya, jadi kalau artinya sudah komunikasi individual sudah dilakukan, direncanakan ya Bu ya sama si Raffi ini. Untuk sama orang tuanya Bu,
apa rencananya? Sama Sebagai ya, ya, orang tuanya kebetulan kan orang tuanya artinya ini kan ya kalau Bu, di rumah dia lebih banyak waktu bersama orang tuanya kan, Bu? iya, orang tuanya ini kan kebetulan ibu rumah tangga jadi rumah. Jadi lebih banyak sama anaknya. Nah, rencana saya itu rencananya tuh kalau kebetulan kan mamanya ini kan pengurus komite. Hmm. Jadi sering datang ke sekolah juga. Nah, kadang-kadang itu tiba-tiba dia datang menanyakan bagaimana Bu keadaannya Raffi. Jadi karena itu bagus saja Bu. Dia tuh orang tuanya aktif juga menanyakan bagaimana keadaannya anaknya di sekolah. Tapi orang tuanya ini Bu tidak campur tangan dengan kalau misalnya ada teman yang muslim, dia tidak campur tangan. Dia Eh, sebagai ibu guru saja. Iya, tidak dia tidak Bu. Kalau ada masalah sama anaknya tuh dia menghubungi gurunya. Hmm, iya iya iya, bagus lah ya. Berarti dia cukup bijak ya, Bu. Orang tuanya nih cukup bijak, Iya, tidak campur tangan dan tidak juga memihak kepada anaknya. Dia ya pokoknya dia serahkanlah ke pihak sekolah ya Bu ya untuk penanganannya iya. ini anak. Terus kalau ibunya itu Bu pernah enggak bercerita di rumahnya itu pernah seperti itu, Raffi? Dan seperti apa caranya mamanya menyelesaikan? Eh, kalau anaknya nih lagi tantrum tadi bilang ibu tuh emosinya berlebihan, dirangkulnya, dipeluknya, baru di dipeluknya bilangnya baru dia itulah dia menasihati tadi itu nggak boleh. Kalau sudah seperti itu dia sudah anu jinak ya Bu ya istilahnya. Dia sudah diam, dia sudah Ya, disentuh, dielus-elus punggungnya, eh, dia sudah diam Bu ya. iya. Anak ini kayaknya memang senang dia itu kubilang senang dimanja, senang dia diajak bercerita. Kalau dia kami sedih di bercerita tuh, kalau saya tuh kadang ngajak bercerita sedikit, dia sudah cerita panjang lebar sama keluarganya. Diceritakannya lah semua. Iya, iya, iya. Senang diperhatikan. Jadi Iya, senang iya. juga kalau dia melakukan sesuatu itu diperhatikan, disanjung, diberikan penghargaan, lah bagus, senang dia Bu. Iya, iya, iya. Kemudian kalau IQ-nya Bu bagaimana? Kalau kecerdasannya bagaimana anak ini? Dia bisa mengikuti pelajaran saja kah? Kecerdasannya itu sedang-sedang Bu, bisa aja dia mengikuti. Cuman Tapi dia ya enggak terlalu anu juga, enggak terlalu rendah juga, enggak terlalu di atas juga, sedang-sedang aja nah. ya, jadi uh, sudah ada komunikasi juga dengan orang tuanya Bu ya, khususnya ibunya. Dan diadakan juga komunikasi individual dengan anak ini juga sudah diberikan tips-tips. Uh, Itu rencananya Bu, apakah durasi waktunya itu apakah setiap ibu mengaji ataukah per minggu? Apakah Eh, misalnya menentukan satu hari dalam seminggu atau mengalir saja seperti itu Bu? kebetulan kan kami SD itu kan guru kelas, mengalir aja Bu. Hmm. Kami enggak programkan untuk melakukan pendekatan-pendekatan itu, mengalir aja. Kami lihat aja amati setiap hari bagaimana perkembangannya. Eh, Kami lihat bagaimana anak ini kadang kapan dia emosinya ini tidak bisa dikendalikan. Jadi mengalir aja, kami amati aja setiap hari. Iya, kemudian Bu, kan dia ini ada guru mapel juga ya? Kayak Iya, misalnya PJOK kan, PAI itu kan dia guru mapel. Nah itu sudah dicerita juga Bu, sudah didiskusikan juga dengan guru-guru mapel PJOK dengan PAI. iya.
Guru mapelnya itu kan kebetulan guru olahraganya itu sudah kami beritahukan, mamanya juga memberitahukannya sama guru agamanya. Mhm. Kalau menurut Ibu ini apa sih sisi-sisi baiknya anak ini? Apa Eh, yang bisa kita ambil sisi positifnya lah anak tersebut, yang bisa menambah kepercayaan diri anak tersebut, Bu. Kalau menurut Ibu, penilaian Ibu, anak ini sebenarnya bisa apa? oh, Sisi-sisi positif. sisi positifnya. Iya, Eh, anak ini bisa itulah tadi dari sisi sosialnya dia mau berbagi. Dia juga kalau melihat temannya itu kesusahan dia suka membantu. Dalam belajar itu suka juga dia dalam berkelompok tuh saling membantu juga kalau dalam belajar. berarti bagus aja, Bu, ya, sosialnya ya, Bu, ya? Ya bagus sosialnya cuma dengan orang-orang tertentu. Iya. Kalau yang usil-usil ini, Bu, pernah cerita juga Kak sama orang tuanya? Yang yang dua orang anak ini yang suka ganggu, si pendiam. Oh Pernah yang sering ngusil ini, yang heeh, yang usil-usil ini kebetulan Kak, rumahnya tuh di depan sekolah, dekat dari sekolah. Jadi kalau anak-anak yang usil ini, kalau sudah diingatkan, dia tuh sudah dia berhenti. Tapi kadang kita kalau ndak ada, mulai diganggunya lagi. lagi, ya mulai lagi. Ya, 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 ya. Nah kalau Apa yang orang tuanya itu dipanggil, kadang orang tua itu menjawab, pukul aja Bu kalau dia nakal. Jadi kadang kami itu kami ndak boleh memukul Bu. Nah kadang orang tua dipanggil itu itulah jawabannya. ya, orang tuanya ini ibu rumah tangga Kak juga, Bu? Ya ibu rumah tangga. Hmm, iya. Karena sebenarnya si usil-usil ini yang menjadi pemicu kan, Bu? Iya. Tapi sekarang itu kan sedikit-sedikit diberitahukan sudah berkurang. Si anu nih yang suka mengganggu ini? Iya. Iya. Iya, Bu. Jadi ya nitip salam, Bu, sama si Fahri ya. Siapa si Rifki siapa? Rapi. Iya, mudah-mudahan dia ya sudah bisa stabilnya sedikit-sedikit. Iya. Sedikit akhirnya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dia bisa lulus dengan baik dan apa ya, teman-temannya yang suka mengganggu itu juga mudah-mudahan ada perubahan ya, Bu, ya. Iya. Ya, selalu mudah-mudahan ada perubahan bisa Ya, Rapi juga iya, bisa menahan emosinya. iya. Karena Ibu juga sudah sering menasihati ya, sudah berbicara juga dengan orang tuanya, luar biasa. Tapi memang ada efeknya ya, Bu, ya, setelah Ibu menasihati anak-anak tersebut ya sedikit mengurangi kejahilannya itu ya? Iya, adalah sedikit perubahan dari kejahilannya. Yang jahil itu bukan anak itu yang dijahilinya, Bu, teman-temannya yang lain juga. Ya, Bu, ya seperti itulah ya anak-anak. Ya Bu Tini, saya yakin Ibu Tini bisa menguasai keadaan murid-muridnya. Ibu Tini bisa ya mengembalikan, bisa menjadi teman yang baik untuk si Raffi ini dan bisa menasihati ya teman-teman yang lain. Ya. Iya, Dan Bu, insyaallah mudah-mudahan bisa setelah menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari PGP ini. ya Bu, insya Allah. Saya yakin itu Bu. Kan Ibu juga sudah anu kan apa ya menjadi guru SD itu sudah berapa tahun Bu? Artinya sudah banyak. Jalan 14 tahun. Nah, iya, jadi dengan pengalaman itu
sudah dari sisi psikologi Ibu sudah bisa membaca ya seperti apa karakter anak-anak laki-laki, anak-anak yang sedikit aktif seperti itu. Iya. Ya Bu, semangat Bu, tetap semangat. Ya, salam untuk Fahri dan teman-temannya. Mudah-mudahan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh. Ya, amin. Amin. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Rahma sudah diajak curhat tentang masalah saya sehingga saya ini bisa sedikit lega karena dapat pencerahan dari Bu Rahma dan bisa mendapatkan solusinya, menemukan Oke, solusinya. sama-sama Bu. Oke Ibu. Ya. Nafas dulu Bu, tarik nafas. Nah, sekarang gantian lagi ya, Ya Ibu. sekarang pukul 21 lah kan, anggaplah sudah 25.06. 56, 4 menit, 4 menit. Ya, enggak apa-apa. Jadi tadi sekitar berjalan Bu sekitar 30 menit. Ya, karena kita mulai 20.15 ya Bu ya? Ya, 20.15. Iya, 45 menit ya, ya cocok Bu, 45 menit. Sekitar 45 menit ini masih ada 3 menit. Jadi Ya. bagaimana kita refleksi dulu atau apa yang dari kita Atau refleksi dulu, lanjut dulu ke mungkin lanjut kali Ibu, nanti terakhir kita refleksi. iya. Sampai jam berapa Bu saya ya? 45 menit kan berarti 21 lewat. Oh, 10 menit refleksi ya. Ada refleksi dulu kan? Ya, 10 menit tadi. Berarti 21 lewat 35 ya. Iya. Sampai 21 lewat 35. Iya. Iya Bu, kita refleksi lah dulu Bu. Apa yang sudah baik Bu tadi ya dari kegiatan coaching kita? Yang sudah baik itu sudah terjadi komunikasi dua arah, tidak ada rasa canggung dan dan mengalir dan pembicaraan kita itu terbuka, tidak ada rasa ditutup-tutupin. Lebih mengalir Bu ya sudah Ya, ya, lebih mengalir. Ya, lebih mengalir. Ibu juga, saya sangat senang karena Ibu sangat antusias menceritakan ini karena sepertinya Ya. Ibu betul-betul mau menghayati dan betul-betul mau mencari solusi untuk siswanya ini. Iya, Bu, karena saya tuh barusan menghadapi siswa yang begitu. Kalau Ya, kenakalan-kenakalan yang lain itu biasa sudah menghadapinya, tapi kalau yang emosinya berlebihan itu barusan. mhm, iya, luar biasa. Apa yang kira-kira nih Bu, saya sebagai coach ini apa yang masih perlu ditingkatkan Bu? Sebagai coach, sebenarnya itu sudah bagus, Bu, sudah berjalan dengan baik. Tadi kita sudah saling jawab, saling tukar pendapat. Yang mau Iya, ditingkatkan itu mungkin apa ya? Keterampilan alur tirtanya kali ya. iya. Keterampilan bertanya melalui alur tirta. Iya, pertama dari tujuan tujuan, kemudian identifikasi, Bu, ya? Identifikasi ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, Bu, terima kasih banyak, atas masukannya, mudah-mudahan, saya nanti bisa lebih banyak berlatih lagi sehingga menjadi coach bagi murid saya, dengan lebih baik lagi. Tapi, ya kasusnya Ibu Tini menarik juga kok. Ya, kita sama-sama belajar menerapkan nanti ke anak-anak.
Jadi tidak mesti kita pakai marah-marah kan Bu ya, Iya, tapi jadi coaching. anak sekarang itu tidak bisa sedih dihadapi dengan marah-marah. Karena kalau kita marah itu malah tambah melawan. Iya, iya. Oke, sudah jam 21 Bu. Iya, berarti ibu lagi ya, saya jadi coach, ibu lagi coach. Iya. Nah, Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Tini. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Tini hari ini. Nah, apa ada masalah ibu yang ingin ibu ceritakan ke saya? Saya di ini di kelas juga ya Bu Tini, tentang siswa saya juga Bu Tini. Iya. Boleh? Ya. Jadi saya kan mengajar kelas 7 dan kelas 8 Bu Tini. Oh iya Bu ya. Seperti yang kita pahami kan kalau anak SMP itu lagi-lagi masa-masa peralihan mencari jati diri Bu. Jadi apa ya, sudah ada dia mau menjelaskan dirinya itu juga sudah ada. Beda kalau SD, kalau di SD itu kan masih, eee, dia masih bermain saja, dia masih banyak, senang-senangnya. Tapi kalau di SMP itu dia sudah mulai mencari jati dirinya, "Ini saya ini mau kemana ya? Saya ini siapa?" Jadi terkadang juga dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, Oh gitu. iya. Nah, di kelas 8 ini Bu, kalau di kelas 7 tuh aman-aman saja Bu, murid saya. Tapi Oh, di kelas 8 ini ada 84 Bu. Saya iya. tuh mengajar dari kelas 81 sampai 85. Nah, 84 ini ada mereka geng-geng itu Bu, satu geng itu 4 orang perempuan semua Bu, cewek semua. Iya. Ya, ada si A, B, C, dan D. Oh, Eee, berkelompok-kelompok sudah ya? dan dia dekat tempat duduk kan, Iya. jadi kalau diskusi kelompok mereka sama-sama. Eee, Pernah itu Bu diskusi, mereka mengikuti, kalau saya minta mereka membaca buku, mereka baca. Kalau saya minta membuat rangkuman, mereka merangkum. Iya. Kemudian tapi setelah itu mereka bergosiplah, berceritalah, dan terkadang itu yang, saya membuat saya emosi. Iya, itu yang pertama Bu, tingkat kemudian yang kedua, mereka ini sebenarnya pintar, mereka sebenarnya pintar Bu, tapi karena senang-senangnya lebih banyak, akhirnya khususnya di nilai IPS itu mereka anjlok nilainya, kurang. Oh ya. Itu yang kedua, kemudian yang ketiga, ada satu ini di antara mereka itu namanya si A, itu Bu, sudah 2 kali tidak masuk di kelas saya. Karena ada jam saya itu di jam terakhir. Nah, dia itu bolos, Bu. Pada saat sudah mau jam sholat, dia tidak sholat, Bu. Langsung dia melompat Oh, melompat pagar pulang. Iya. kenakalan-kenakalan. Tapi memang jam terakhir, apakah karena memang dia tidak suka kalau jam terakhir atau bagaimana? Iya. Tapi buat saya galau juga, resah juga saya maunya anak-anak ini bisalah sama dengan teman-teman yang lain kan, Bu. Iya, bisa Eee, skip ya. ya dia bisa belajar sehingga, ada pengetahuan yang bisa mereka dapatkan. Ya, eee, tapi kalau saya dengan, menyapa Bu, saya dengan kasih sayang kan, sayangnya, "Ah, bagaimana bagaimana kabarnya Nak? Ulangannya tadi bagaimana? Masuk aja?" "Masuk Bu." Iya.
Ada yang sulit? Tidak ada, Bu. Bisa kok, Bu. Oh, itu juga. Bisa. Cuma memang saat itu saya tidak mengungkit dulu kesalahannya kan, Bu. Kau itu kemarin saya tidak bilang begitu, Bu. Kau itu kemarin bolos tidak masuk-masuk begini. Saya hanya bercerita ke wali kelasnya, Bu. Iya. Itu, Bu. Jadi ini yang menjadi pemikiran saya yang 4 orang ini yang geng. Pertama itu mereka lebih banyak senang-senangnya, lebih banyak bercandanya, lebih banyak main-mainnya. Kemudian dia mau masuk belajar semaunya. Kalau dia lagi tidak mood, dia bolos. Dia meninggalkan kita. Ya, kemudian dari sisi IQ-nya itu, pengetahuannya itu yang apa ya, sepertinya kurang menurut saya. Jadi sudah kurang aktif pula masuk belajar. Jadi itu masalah Bu Rahma ya. Ya, Bu. Jadi begini. Jadi apa tujuan utama Bu Rahma untuk mengatasi masalah kenakalan murid Bu Rahma ini? Itu Ibu, saya ingin mereka itu bisa semangat belajar, jangan lagi pakai bolos-bolos. Kemudian di kelas itu mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya. Jadi bagaimana cara Bu Rahma mengatasi anak ini yang 3 masalah itu dengan kenakalan, yang apa, pencarian jati diri, yang suka bolos, yang tidak mengikuti pelajaran. Jadi Jadi yang bagaimana cara mengatasinya, Bu? saya kemarin itu Bu, tanya-tanya dulu temannya kan, saya tanya temannya, memang mereka itu bergeng. Iya Bu, mereka sama-sama itu Bu, memang seperti itu. Waktu kelas 1 memang seperti itu. Nah iya Bu, memang seperti itu, selalu sama-sama. Baru pertamanya juga Bu kurang ini kan, kurang kurang bagus karena kadang cara duduknya itu, kadang kakinya di atas. Kalau saya melihat seperti itu kan saya tegur, "Cara duduknya Nak, tolong diperbaiki." "Oh iya Bu," dia kasih turun itu. Oh, iya. Dia kasih turun aja, tapi lama-lama anu lagi, mereka bercerita lagi. Jadi, eee, setelah itu saya bicara sama wali kelasnya, Bu, ini anaknya bagaimana Bu? Ibu pernah memang seperti itu kan?" Dia bilang, "Iya Bu, memang Bu. Dan bukan hanya di mata pelajarannya Ibu, di mata pelajaran yang lain juga. Ada itu Hmm, temennya, ya. guru IPA seperti itu juga sering bolos. Tidak mau masuk belajar Bu, pokoknya suka-sukanya. Dia mau belajar, kalau bagus mood-nya, kalau lagi tidak mau belajar, tidak masuk." Seperti itu. Jadi saya tanya lagi, "Ibu sudah pernah anu kah, sudah pernah home visit kah ini anak walinya?" Dia bilang, "Sudah Bu, ternyata si anak-anak ini broken home. Ya. Jadi ya, dia tidak dapat kasih sayang dan selalu mau diusir sama bapaknya." Ada si yang parah ini, si A kan, dia, eee, orang tuanya ini tidak sama-sama lagi istrinya kan, Bu, dan dia bersama anaknya ini, dan kalau anaknya itu ke rumah, dia diusir. Ya. Ya, sehingga tidak nyaman, katanya itu dia merasa tidak nyaman di rumahnya. Ya, kemudian, saya mencoba pendekatan juga kan, Bu, pendekatan pernah di mata pelajaran saya jemput. Saya jemput dia, "Ayo ayo kita belajar yuk, nggak usah terlalu serius, nanti Ibu kasih games-games." Ya, "Ayo Bu, ayo." Jadi dia ngikut les di belakang. Jadi saya Bu, kalau jam terakhir itu nggak terlalu menegangkan kan, nggak terlalu formal. Iya. Pokoknya ya sambil bermain, sambil bernyanyi, kemudian diselingi dengan, sedikit-sedikit masuk materi, tapi tidak terlalu kupaksakan ini anak-anak.
Nah, Kemudian ya, ya, lan lanjut Bu, masih ada Kak, Bu? Nah, iya, sekarang setelah Ibu memberikan pendekatan dan menjanjikan bahwa itu belajar itu santai. Nah, apa harapan Ibu setelah melakukan itu dengan melakukan pendekatan ke anak ini? Supaya anak ini bisa sama dengan temannya mengikuti pelajaran dengan baik. iya harapan saya Bu, karena mereka ini kan dari segi fisik alhamdulillah kan Bu sempurna, mereka ini sehat, mereka juga sebenarnya pintar, mereka juga cantik-cantik semua Bu. Jadi saya ingin mereka ini bisa konsentrasi belajar Bu, dia bisa sama dengan teman-temannya lah, bisa tenang itu, tidak gatal kakinya untuk mau selalu keluar kan. Iya, Saya mau seperti jadi saya ingin suasana kelas saya itu tertib, tidak ada yang keluar masuk dan tidak ada kabar bahwa ada anak-anak yang bolos, yang tidak masuk. Dan pernah Bu di waktu saya bertemu lagi mereka, saya suruh, "Siapa yang mau menyanyi? Siapa yang bisa menghibur temannya?" Langsung si temannya yang satu geng itu ada yang dengan semangatnya, "Bu, saya Bu, saya." Langsung langsung dia tampil Bu, langsung dia naik, menyanyi, dan sangat menghibur, sangat bagus sekali suaranya. iya, Rupanya anak ini suka kalau, dia tampil di depan umum. Dia diperhatikan, dia menjadi pusat perhatian, dia senang, ada yang betul, iya. iya, eee, Anak ini kan merasa senang diperhatikan. Nah, apakah ada pola-pola tertentu Bu Rahma terapkan kepada anak ini? Sehingga dia ya jadi menunjukkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. iya, jadi pola-polanya itu Bu yang saya lakukan, saya memperlakukan mereka sebagai teman. Ya jadi, sekali-sekali saya ke sana mengajak mereka ngobrol santai, sambil bercanda Bu, sambil tetap mengontrol materi pembelajarannya kan. Iya, Eee, kalau sudah seperti itu mereka mau itu Bu, mereka mau belajar. Mereka kadang buka buku, jadi karena saya bilang, "Bagaimana sudah selesai? Ayolah, kerjakan, ininya, supaya bisa tampil juga kan sama dengan teman-teman yang lain." Jadi kalau sudah seperti itu, "Iya Bu, beres Bu." oh, oh, dia menganggap gurunya itu sebagai temannya. Iya, Dia dia anak nggak ini Bu mau iya, dikerasi. iya, tidak mau terlalu formal Bu, anak-anak ini. Jadi Iya, saya yang harus berusaha menyesuaikan, diri saya dengan mereka. iya, Jadi saya harus juga, menjadi anak-anak remaja, saya berusaha menjadi temannya. iya. Nah, bagaimana hubungan murid Ibu tuh dengan teman-temannya yang lain di kelasnya, Bu? Akhirnya temannya ini tidak senang, Bu, karena dikit-dikit yang membuat masalah mereka. Mereka itu merasa terganggu. Terus kadang kalau saya bertanya, di mana itu? Di mana yang 4 orang?" Tidak tahu, Bu, paling itu, Bu, bolos." Oh, jadi dia tidak terlalu akur juga dengan teman sekelasnya ya, Bu? Iya, karena gengnya itu merasa gengnya adalah milik 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 pemilik dunia ini. Jadi mereka iya, mereka, abai, cuek dengan teman-teman yang lain, yang penting mereka Mhm, happy berempat itu. Mereka happy, mereka senang, mereka tidak peduli jadi teman-temannya juga yang lain tidak peduli sama mereka. iya.
Tadi kan Bu Rahma bilang anak ini broken home, latar belakang keluarga. Nah, bagaimana dengan cara bergaulnya di lingkungan sekitarnya, Bu? Bagus saja sih Bu, kalau keluar dari kelas itu bagus saja dengan guru-guru. Cuma yang saya sedihkan itu semangat belajarnya Bu. Artinya dia mau masuk semaunya saja. Oh ya. Iya, kalau ini ada si A itu sudah 2 kali bolos. Dia dia ke sekolah, tapi dia tidak masuk. Dan bukan hanya di mata pelajaran saya, di mata pelajaran yang lain pun seperti itu. Oh iya. Nah, sekarang apa langkah-langkah Ibu cara mengatasinya anak tersebut supaya dia kembali semangat belajar? Nah, ini Bu, saya mencoba mengenali karakternya dulu kan mereka. Jadi mereka ini tipenya tidak boleh terlalu dikekang. Kita mencoba menjadi temannya, harus friendly dengan mereka, dan apa ya, ya menganggap mereka itu adalah teman kita, sahabat guru. Cara menyampaikan misalnya ada yang kita inginkan sama mereka, tidak bisa juga terlalu, mengekang Bu sifatnya. Jadi, contohnya di ulangan PTS kan Bu saya ketemu, "Eh, hebatnya, sudah selesai kah?" Sudah Bu." "Cepatnya keluar, belajar kan di rumah?" "Belajar dong Bu." "Oh hebat." Begitu. Itu dia senang itu Bu kalau seperti itu. Disapa, di kemudian dipuji, dia senang. Oh ya, oh iyalah senang disapa, senang dipuji berarti senang diperhatikan dia, Bu. Dan diperhatikan. Kemudian, karena di kelas juga itu Bu, tidak ada LCD kan, ya mungkin saya akan berusaha untuk mencari LCD, monitor kan Bu, proyektor supaya anak-anak ini bisa lebih, eee, minatnya itu, semangat belajarnya itu bisa lebih ini lagi, lebih meningkat lagi. Iya, Media pembelajaran. iya. Mungkin itu kali jamu juga pembelajaran yang bervariasi. Iya iya, Bu. Nah, sekarang apakah Bu Rahma pernah mempertimbangkan misalnya dengan guru BK kerjasama dengan di SMP kan guru BPK Bu BK tuh kerjasama dengan guru BK untuk mengatasi anak tersebut. Nah, anak-anak ini Bu, langganan BK juga Bu. Pernah tidak masuk, katanya temannya, "Oh, anu Bu tadi dipanggil sama guru BK." Oh, bermasalah lagi mereka. Iya, jadi, saya menyampaikan ke teman-temannya bahwa, sekalian saling mendukung lah Nak ya, kan kita sudah ada kesepakatan. Saling mengingatkan Nak, saling mendukung. Kalau misalnya ada yang, lupa dengan tata tertib di sekolah ini, jangan didiamkan, jangan dicuekin, tapi, cobalah untuk mengingatkan, saling mengingatkan dengan temannya. Ya. Nah, bagaimana reaksi teman-temannya ini Bu karena anak ini kan sering bolos, sementara itu temannya terganggu. Jadi reaksinya itu selain tadi itu merasa terganggu, apalagi reaksi lainnya. Kalau iya, anak-anak ini cuek saja, Bu, kalau kamu bolos kan kamu yang rugi, seperti itu, Bu. Iya, ini dia tidak mau terlalu tahu ini dengan temannya ini. Bahkan mereka senang, Bu, kalau tidak ada mereka di kelas. Oh, enggak ada yang ribut. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang suka ngobrol-ngobrol. Nah, pernah itu, Bu,
saya juga coba dengan memisahkan tempat duduknya kan. Ayo coba si B di depan ya. Saya pernah begitu, Bu. Oh, iya. Jadi di depan duduk, kebetulan di sampingnya itu laki-laki, Bu. Ini yang teman laki-lakinya ini menggeser kursinya, seakan tidak mau tidak mau kalau temannya itu duduk di dekatnya. Jadi saya bilang tidak apa-apa, Mak, tidak apa-apa. Nggak mengganggu kok. Coba saja kita lihat. Nggak mengganggu kan? Saya tanya itu si yang anak-anak ini, yang geng ini. Tidak, Bu. Iya. Jadi jangan biarkan temannya terganggu ya. Boleh ya? Iya, Bu. Jadi akhirnya Bu, setelah mereka sempat berjauhan, saling berjauhan duduk itu, ya agak diam-diam, agak tertib itu kelas. Cuma itulah mereka tidak bisa lama untuk berpisah, Bu. Jadi Mhm. Iya, setelah sebagiannya ini. setelah saya pisah-pisahkan, mereka kumpul lagi. Dia bilang, Bu, saya sudah selesai kan, bisa Bu, saya kembali ke tempat ya. Jadi saya bilang, iya, karena kita juga sudah mau pulang, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Wih, senangnya Bu kalau seperti itu. Iya. Apakah pernah Bu Rahma misalnya be bercerita dengan, anak ini, berapa orang juga anak Ibu satu geng ini? Empat, empat 4, orang. menggali itu apa sebenarnya dia inginkan itu, Bu? Mmm, pernah secara anu aja Bu, secara umum kan, secara umum. Secara semua temannya mendengarkan. Iya. Nah, eee, apa kira-kira yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita perbaiki, Nak, agar pembelajaran kita bisa lebih bermutu, bisa lebih baik lagi, tujuan yang kita ingin capai bisa tercapai, tujuan kita harapkan bisa tercapai. Eee, Pernah, kalian juga Ibu sudah lama di sini, kalian belum datang-datang. Jadi adalah yang menyahut orang itu. Jadi dia bicara, "Anu Bu, kan Ibu juga sering memberi kami kelonggaran waktu." Iya, Oh, jadi iya, kami anggap, oh ya kalau IPS ini bisa saja kita terlambat. Jadi saya bilang, "Oh ya, terima kasih Nak ya, kalau begitu untuk selanjutnya kita masuk ke kelas sesuai dengan jadwal. Oke, setuju?" "Iya Bu, setuju Bu. Berjanji ya Bu, jangan lagi Ibu kasih kami kelonggaran waktu." oh, Iya. Jadi sejak saat itu Bu kami, kok berkomitmen, jadi pada hari Sabtu, di pertemuan kedua itu sudah sama-sama tepat waktu, Bu. Saya juga sudah datang tepat waktu dan mau Bu Hetty nelpon. Bu Hetty nelpon. Ya Bu, sudah habis kah waktunya? Bu, bukannya 90 menit. Iya, kami belum selesai. Ya, Bu Rahma bilangnya habis sudah waktunya. Enggak apa-apa, Bu, kita selesaikan dulu sedikit. Oh Iya, Bu. ya, Jadi tinggal tanggung jawab kayaknya. iya. Nah, satu pertanyaan, Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi masalah tersebut dengan anak yang bermasalah ini? Saya bisa berkolaborasi, Bu, dengan wali kelasnya dan dengan guru-guru yang lain, Bu. Saya coba, eee eee, ber melakukan komunikasi, bagaimana caranya agar anak-anak ini, yang geng-geng ini bisa berubah perilakunya. Karena sifatnya itu
mood belajarnya itu tidak hanya di mata pelajaran saya, Bu, tapi hampir di semua mata pelajaran seperti itu. Dia masuk kalau lagi mood, kalau tidak mood, dia bolos, ya panjat pagar, seperti itu, Bu. Oh, Sepertinya saya akan dengan wali kelasnya dan berkolaborasi dengan guru-guru di oh, sekolah. oh iya Bu ya. Nah itu sangat bagaimana Bu sudah bisa mengatasi masalahnya? Iya, Bu. Insya Allah saya akan lebih ini lagi lebih friendly dengan mereka dan em, mencoba untuk di kelas itu bisa lebih menarik lagi sehingga mereka bisa tetap betah belajar di kelas. Oh iya Bu ya. Mudah-mudahan Bu bisa anaknya ini bisa diatasi sama dengan teman-temannya yang lain, bisa sudah rajin belajar dengan tekun dan bisa juga lulus dengan nilai yang bagus. Amin. Ya Bu. Sudah bilang disuruh kita masuk ke ruang utama. Iya, iya, oke. Terima kasih banyak ya Bu Sumartini. Ya, sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Rahma atas sharing-sharingnya. Oke Bu, kita ke ruangan utama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mana sudah tadi itu?